Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor, nama saya Mariana, dan sebagai coach adalah Ibu Rodati, dan sebagai coach di sini adalah Ibu Isma. Sekian perkenalan dari kami hari ini. Baik, langsung aja kita ke topik kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar Ibu Roda hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mariana. Ya, oke, alhamdulillah ya Bu. Bagaimana keadaan di kelas? Baik. Alhamdulillah teratasi dengan baik. Siswa saya sedang melakukan jam istirahat sekarang. Sekarang lagi musim hujan ya Bu ya. Gimana, ada banjir Bu? Alhamdulillah lokasi kami aman. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu. Baik, Ibu hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya? Iya. Dengan siapa Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan praktek coaching bersama Bu Ismah yang sebagai coachingnya, saya sebagai coachnya. Ya, baik. Tapi sebelum Ibu melakukan praktik coaching, boleh ya saya sebagai supervisor hari ini bertanya-tanya dulu kepada Ibu? Iya Bu, silahkan. Oke. Nanti ketika Ibu akan melaksanakan praktik coaching rubrik, penilaian apa yang akan Ibu gunakan pada percakapan praktik coaching Ibu dengan coaching Ibu hari ini? Ya, penilaian yang saya gunakan yaitu menggunakan alur tirta, Ya. yaitu tujuan, individuasi masalah, Ya. kemudian refleksi, Ya. kemudian tanggung jawab dan refleksi. Iya, baik Bu. Berarti Ibu akan menggunakan alur tirta ya. Iya. Nah, kemudian nanti pada kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari proses kita hari ini? Saya akan berusaha membangkitkan semangat Bu Isma untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang Bu Isma hadapi. Oke, berarti Ibu membangkitkan semangat Bu Isma untuk mendapatkan ide-idenya ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik. Izinkan di sini saya mensupervisi atau mensupervisor Ibu hari ini. Silakan Ibu bercakap-cakap dengan Ibu coach kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Roda. Waalaikumsalam Bu Isma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Ya, nampak wajah Ibu ceria, tapi sepertinya Ibu ada saya kan bukan sebenarnya mau jumpa dengan Ibu udah beberapa hari. Cuma hari ini aja saya bisa jumpai Ibu, dan saya mohon waktunya Bu ya, mungkin agak sedikit panjang waktunya karena ada hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Tentu saja boleh Bu Isma, dengan senang hati. Kalau saya bisa membantu Bu Isma, saya akan membantu Bu Isma dengan senang hati Bu. Ya, begini Bu Roda, ini masalah saya Bu Roda kan, saya ingin curhat ataupun biarpun nanti solusinya dari saya sendiri, tapi saya bukan ada permasalahan di kelas dengan anak-anak. Nah, di saat saya mengajar itu bukan anak-anak selalu berbicara. Mereka tidak mau menghentikan pembicaraannya pun bukan seputar di pembelajaran mereka. Sehingga saya tidak fokus Bu ya, waktu saya mengajari anak-anak dengan anak lain yang udah mendengarkan, sedangkan anak yang ada beberapa, ada 3 orang lah Bu Roda ya. Dia mau gimana ya Bu, mengeruhkan suasana di saat saya jam mengajar. Mungkin itu bukan kendala yang paling saya hadapi saat ini. Nah, saya bukan sudah sempat untuk memisahkan mereka, duduknya saling berjauhan. Nah, di situ mungkin penyebabnya dari saya juga Bu ya, sampai si anak tidak menyenangkan mungkin dalam pembelajaran ataupun materi yang saya sampaikan tidak dia sukai. Nah, terus saya ingin anak di kelas harus lebih fokus dalam mendengarkan materi apa yang saya sampaikan. Bagaimana itu Bu? Gimana ya Bu? Pokoknya itu permasalahan saya sekarang ini. Jadi ini Bu Isma, jadi ketika Ibu berbincang dengan saya,
hal apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Capaian saya bukan saya ingin di kelas tinggi ini Bu ya, karena sekarang kelas 4. Kalau di SD itu 4, 5, 6 kan udah disebut kelas tinggi ya Bu ya. Iya Bu Isma. Mungkin anak saya ini masih terbiasa dengan kelas 1 dan 2 dan 3. Di SD itu kelas 1, 2, 3 itu kan hanya maksudnya bermain ya Bu ya, belajar sambil bermain. Nah, di situ mereka udah terbiasa dengan keadaan tersebut sehingga waktu di kelas 4 ini mereka agak labil untuk langsung ke materi. Yang ingin saya capaikan, pembelajaran saya semoga bisa diterima dengan baik atau kelas saya bisa menyenangkan. Oh, begitu permasalahan Ibu Isma. Kalau boleh tahu, apa penyebab permasalahan sehingga anak Bu Isma sering berbicara ketika materi yang Ibu sampaikan mereka tidak mau mendengar. Kemudian banyak siswa yang di lokal Bu Isma bermain-main di saat belajar. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Saya bukan harus introspeksi diri Bu ya. Mungkin materi yang kurang saya kuasai Bu, menurut zamannya sekarang ini. Sekarang mungkin anak-anak lebih cenderung suka melihat video-video, tapi itu jarang saya tampilkan, berhubung mungkin waktu saya yang terlalu sempit Bu. Di situ anak-anak itu memang gak bisa saya tinggalin Bu. Terus saya harus fokus sekali kepada mereka Bu. Jadi untuk hal-hal yang menyenangkan bagi mereka mungkin sering saya lupakan. Kalau boleh tahu, kira-kira faktor penyebab yang menjadikan hal ini terjadi, bisa Ibu Isma jelaskan kepada saya kenapa bisa anak-anak lebih suka video daripada pembelajaran yang Ibu jalankan sekarang? Karena saya ikuti Bu ya perkembangan zaman saat ini. Si anak lebih cenderung biarpun di rumah ya Bu ya, biarpun di rumah dia lebih fokus ataupun lebih cenderung kita menampakkan di HP. Misalnya kalau di sekolah kita hidupkan yang fokus ketimbang kita yang berbicara. Mungkin saya waktu mengajarnya terlalu memakai metode ceramah ya Bu ya, seperti guru yang lama-lama. Itu Bu mungkin yang penyebabnya. Bagus sekali. Jadi apa kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya supaya peserta didik di kelas Ibu bisa menerima atau bisa menyerap materi yang Ibu sampaikan? Nah, langkah-langkah tersebut sudah saya rencanakan bukan, walaupun ini belum berjalan ya Bu ya. Saya akan menyelesaikan masalah saya dengan mengimplementasikan pembelajaran saya yang sosial dan emosional. Dan saya harus mampu menciptakan iklim budaya kelas itu yang menyenangkan. Terus satu lagi Bu, saya juga mempunyai rencana Bu ya. Saya akan melakukan setiap hari karena dengan terus-menerus si anak akan terbiasa dengan budaya tersebut. Nah, contohnya Bu, seperti saya menerapkan keyakinan kelas. Saya harus berbicara langsung kepada mereka sebelum memulai pembelajaran. Nah, hari ini kita tidak boleh berbicara di saat Ibu sedang menjelaskan pelajaran. Karena saya pikir bukan, udah saya tempelkan di situ dengan cantik, dengan saya buat kanvanya. Tapi mereka kurang minat bacanya Bu ya. Jadi enggak setiap hari itu terbaca. Jadi itu akan saya terapkan setiap hari, biarpun mereka dengar tidak dengar, setidaknya mereka sambil lari-lari udah tahu, oh ini Ibu yang diharapkan untuk pembelajarannya tercapai itu. Bagus sekali kegiatan yang akan Ibu Isma lakukan. Semoga kedepannya siswa Ibu bisa disiplin dalam pembelajaran. Kemudian mereka bisa mengetahui peraturan kelas apa yang sudah Ibu sepakati bersama di dalam kelas. Kemudian Ibu bisa juga siswa Ibu juga bisa memahami materi dengan baik. Dan semoga kedepannya mereka bisa menjalankan segala peraturan yang Ibu terapkan di kelas. Kira-kira dari perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ini Bu ya, saya sebelum mengungkapkan perasaan saya dulu Bu ya,
Saya dengan permasalahan saya tadi, dengan saya berbicara dengan Bu Roda, mungkin udah mulai dapat saya tahu solusinya ataupun apa yang harus saya lakukan. Nah, yang pertama dulu saya sebutkan dulu tanggung jawab saya dulu Bu ya. Nah, di situ saya akan bekerja sama dengan guru bidang studi Bu, misalnya dengan guru olahraga ataupun dengan guru spirit lainnya, supaya membuat LKPD yang menyenangkan untuk rasa tanggung jawab saya Bu, supaya anak itu bertanggung jawab, supaya anak itu menyelesaikan permasalahannya dengan dengan menyenangkan di kelas Bu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, yaitu refleksi saya ya Bu ya, umumnya rasa ataupun perasaan saya ya Bu ya. Perasaan hari ini saya bukan merasa lega sekali sudah jumpa dengan Bu Roda, dan saya sudah tahu apa solusi yang harus saya laksanakan, apa langkah-langkah berikutnya yang harus saya jalankan. Gitu Bu Roda. Oh, jadi saya rasa pembicaraan kita sore ini sangat luar biasa. Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana yang Ibu katakan barusan di kelas Ibu, dan bisa Ibu terapkan dengan siswa Ibu di kelas. Kemudian kira-kira ada hal apa lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Selain ini bukan cuma tidak ada ya Bu ya, cuma saya mengucapkan terima kasih aja ke Ibu sudah mau mendengar ya keluh kesah saya, permasalahan saya, sehingga dengan membuka permasalahan saya ke Ibu, saya merasa lega Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Roda dengan waktunya yang sudah mau berbagi dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Isma sudah sebenarnya Bu Isma bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi kalau misalnya permasalahannya sudah bisa Ibu mendapatkan solusinya, berarti tidak ada lagi permasalahan, sehingga kita bisa mengakhiri percakapan kita hari ini. Dengan begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Roda. Luar biasa percakapan kita hari ini ya. Saya sudah mengobservasinya. Sekarang saya refleksi kepada coach saya Ibu Roda ya. Luar biasa Ibu, sudah sangat bagus sekali. Sudah nampak sekali ya pembicaraan tadi sesuai dengan mitra, tidak ada membeda-bedakan ya. Menurut Ibu ya, apakah percakapan tadi dari alur yang Ibu gunakan, percakapan yang sudah Ibu gunakan, apakah sudah sesuai dengan indikator pembicaraan kita di tahap awal tadi, yaitu Ibu menggunakan alur tirta dalam menyelesaikan masalah Bu Isma? Iya, dari pembicaraan tadi sudah nampak penyelesaian masalah yang dialami oleh Bu Isma sendiri, dan Bu Isma sendiri mencari solusinya menggunakan alur tirta. Pertama, Bu Isma menyebutkan tujuan dia berjumpa dengan coachnya. Tujuan dia yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang Bu Isma hadapi. Kemudian ada refleksi di situ Bu Isma menyebutkan apa masalah yang sedang beliau. Kemudian ada refleksi di situ Bu Isma menyebutkan apa masalah yang sedang beliau hadapi dan kendalanya yang terjadi di dalam kelas. Kemudian Bu Isma juga menyebutkan tanggung jawabnya sebagai guru, dan kedepannya dia ingin siswa yang ada di kelas Bu Isma itu akan menjadi seperti apa. Kemudian yang terakhir ada refleksi diri. Dan refleksi diri itu Bu Isma ingin kedepannya supaya anak didik Bu Isma berhasil semuanya bisa mempelajari materi yang disampaikan dengan baik. Mantap sekali Bu Roda coach kita hari ini ya. Nah, yang kedua, dari 3 kompetensi sebagai seorang coach nih tadi kan, kedepannya apa nih yang mau Ibu kembangkan? Yang mau Ibu kembangkan dari sini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh,
mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti percakapan kita hari ini berjalan dengan lancar ya Bu, di mana coachingnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, sedangkan Ibu menjalankan percakapan sesuai dengan indikator sebelum yang kita bicarakan tadi. Oke, baiklah Ibu, semangat untuk kedepannya. Terima kasih. Udah ya.